Yap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali di siang ini untuk melanjutkan kajian tematik kita yang membahas mengenai surga dan neraka. Di kajian-kajian sebelumnya kita sudah membahas mengenai surga dan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya. Maka kali ini kita akan membahas mengenai neraka ya Pak. Jadi kita mulai pembahasan mengenai neraka di hari ini dan mungkin membutuhkan lebih dari satu sesi ya, biasanya seperti itu Pak Ustadz. Oke, karena Ustadz Umar Maka, guru kita sudah hadir bersama kita siang ini, maka untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan agar dimulai kajiannya. Tafadol Pak Ustadz. Ya, barakallahu fiik buat seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa diistiqomahkan, dithabatkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan kepada seluruh jamaah yang sudah bergabung, mari meluruskan niat kita. Kita mulai insya Allah pembahasan kita, melanjutkan tadabbur tematik kita, Al-Jannah wan Nar, surga neraka dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seakan-akan engkau memandangnya. Seorang salaf ketika ia sedang salat, lalu kemudian ia menangis sejadi-jadinya. Sampai ia ditanya oleh sahabatnya, kenapa Anda menangis sejadi-jadinya ketika sholat? Lalu orang ini atau orang saleh ini kemudian menjawab, karena aku setiap aku melaksanakan atau mendirikan sholat, aku bayangkan seakan-akan ada neraka di depan saya. Allahu Akbar. Bisa jadi kita yang belum terlalu takut akan neraka karena kita belum betul-betul mentadaburi, mengkaji ayat-ayat Allah sebagaimana hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya, pedihnya, ngerinya siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Mari luruskan niat, kita mulai insya Allah pembahasan kita setelah kita selesai membahas tentang surga Allah Subhanahu wa taala dengan semua kenikmatannya, penghuni-penghuni surga, rumah-rumah di surga, pintu-pintu surga. Kita akan melanjutkan insya Allah pembahasan kita dengan membahas tentang neraka. Mudah-mudahan insya Allah pembahasan tentang neraka ini bisa kita selesaikan di 3 sesi. Yang akan kita bagi insya Allah pembahasan pertama tentang sifat neraka, bagaimana penjaga neraka, pintu neraka, tingkatan-tingkatan neraka, dan seterusnya. Yang kedua yang akan kita bahas dari neraka ini dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah adab penghuni neraka dan adab-adabnya. Ada penghuni neraka yang kekal dalam neraka, siapa saja mereka, sebagaimana ada penghuni neraka yang tidak kekal di dalam neraka. Selanjutnya insya Allah jemaah rahmat Allah di sesi terakhir kita akan kalau tadi yang kedua adalah penghuni neraka. Yang ketiga insya Allah kita akan membahas tentang azab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai insya Allah pembahasan pertama tentang sifat an-nar, sifat neraka Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus salihat. Alhamdulillah alladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
Akhwatal iman, jamaah rahmat Allah, ibu-ibu majelis ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ke-11 bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, bulan di mana pintu surga Allah dibuka. Allahu Akbar. Sebagaimana bulan ini pintu neraka Allah yang nanti kita akan bahas insya Allah tentang pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka di bulan ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan bahwa di bulan Ramadan ini ada orang-orang, ada hamba-hamba Allah yang Allah jauhkan, Allah selamatkan dari siksa api neraka. Dan itu di setiap malam Ramadan. Mudah-mudahan 11 malam Ramadan yang sudah berlalu, kita sudah dipilih oleh Allah di antara hamba-hambanya yang Allah selamatkan, jauhkan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Akhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah di pertemuan kali ini di majelis kita ini, sebelum melanjutkan, mari sama-sama kita mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan jamaah rahmat Allah, saat ini ada rahmat, keberkahan yang Allah turunkan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat Allah yang beristighfar, mendoakan setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini jamaah rahmat Allah, majlis perkumpulan kita hari ini sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majlis perkumpulan malaikat-malaikat Allah. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmat Allah, tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kecuali mereka ditugaskan untuk memberi berita gembira dan peringatan bagi setiap umat yang Allah utus kepada mereka, nabi dan rasul. Basyiran wa nadhira. Menyampaikan berita gembira tentang surga yang penuh dengan kenikmatan yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana setiap nabi dan rasul, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang diutus oleh Allah kecuali setiap nabi dan rasul diperintahkan Allah untuk mengingatkan umatnya dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, jamaah rahmatullah, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sungguh kata Allah, kalian akan mendapati pahala dari setiap amal-amal kita kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adakah di antara kita yang tahu bagaimana besarnya pahala puasanya? Hari ini adakah di antara kita jemaah rahmat Allah yang tahu berapa besar sedekah-sedekahnya hari ini? Adakah di antara kita yang tahu berapa besar pahalanya duduk di majelis ilmu ini? Jawabannya, karena tidak ada satupun di antara kita yang tahu berapa besar pahala puasanya, pahala sedekahnya, sholat subuhnya, termasuk duduknya kita di majelis ilmu. Lalu pertanyaannya, kapan kita akan tahu besarnya, berapa jumlah pahala yang kita dapatkan dari amal-amal yang kita lakukan ini? Allah berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Pahala tersebut akan kita tahu jumlahnya, akan kita dapati kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Lalu Allah kemudian menyebutkan tentang siapakah orang yang paling beruntung di antara kita. Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa kata Allah yang Allah jauhkan, Allah selamatkan dari siksa neraka Allah.
وأدخل الجنة فقد فاز. Lalu setelah mereka dijauhkan dari siksa neraka Allah, mereka dimasukkan ke dalam surga. Mereka lah tunggu orang-orang yang telah beruntung di sisi Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya jami'an rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan setiap di antara kita, menganjurkan kepada setiap di antara kita agar senantiasa berlindung dari siksa neraka Allah setiap pagi dan petang. Di antara zikir pagi dan zikir petang yang kita baca adalah doa kita, munajat, permohonan kita kepada Allah agar Allah senantiasa menjauhkan kita dari siksa neraka Allah. Bahkan jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di antara zikir, doa yang dianjurkan, disunnahkan dibaca dubura kulli salatin, di setiap akhir-akhir salat kita, di setiap ba'da tasyahhud salat kita adalah doa kita, munajat kita, permohonan kita kepada Allah agar kita diselamatkan Allah, kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Akhwatillah, jamaah rahmat Allah. Tidaklah maksiat-maksiat yang hari ini kita lihat, dan semoga Allah jauhkan kita darinya. Tidaklah dosa-dosa yang hari ini dilakukan oleh manusia di dunia ini kecuali karena mereka banyak melalaikan tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal Al-Qur'an berulang-ulang menggambarkan tentang dahsyatnya, ngerinya, pedihnya siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanan neraka, ya Allah, makanan neraka jika kata Nabi, makanan neraka jika sedikit di antara makanan neraka itu mengenai makanan di dunia, maka sungguh semua makanan di dunia itu akan rusak. Padahal sedikit dari makanan neraka itu yang menimpa atau mengenai makanan di dunia. Lalu bagaimana dengan mereka yang kelak makanan mereka adalah makanan penghuni neraka? Wal'iyadzubillah. Insya Allah akan nanti kita bahas bagaimana ta'am, makanan penghuni neraka, syarabuhum. Bagaimana kemudian Al-Quran menjelaskan tentang minuman penghuni neraka. Mereka yang dilemparkan diadab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jamaah rahmat Allah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, kita sudah menjelaskan tentang ta'am wa syarab ahli jannah, makanan penghuni surga, dan minuman yang disebutkan dalam Al-Quran yang akan menjadi minuman mereka yang Allah rahmati, Allah karuniakan al-jannah, surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sifat an-nar. Pertemuan pertama ini pembahasan tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang sifat neraka Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan pertama ini ada beberapa poin insya Allah yang akan kita bahas. Di antaranya adalah penjaga neraka, luas dan dalamnya neraka. Surga kita sudah bahas. Bagaimana luasnya surga. Allahu Akbar. Ada di antara jamaah yang masih ingat bagaimana luasnya surga? Allahu Akbar. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, inni la'alam, aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan Allah dari neraka, dan mereka adalah orang yang paling terakhir dimasukkan ke dalam surga. Allahu Akbar. Lalu Allah berkata kepadanya, idhab fadkhulil jannah, wahai hambaku, pergilah, masuklah ke dalam surga. Lalu orang ini kembali menghadap Allah, ya Allah, ya Rabb, Tuhanku, manusia qad akhadhu manazilahum, mereka sudah mengambil tempat-tempat mereka di surga. Sepertinya aku sudah tidak punya tempat di surga. Lalu Allah kembali berkata kepadanya, ya abdi, hambaku, idhab, pergilah, wadkhulil jannah, dan masuklah ke dalam surgamu. Allahu Akbar. Ia pun pergi dan masuk ke dalam surganya. Dan betapa kagetnya hamba ini ketika mendapati surganya, ma bainas sama'i wal ard, yang luasnya antara bumi dan langit. Padahal dia adalah orang yang paling terakhir dimasukkan ke dalam surga.
Lalu orang ini berkata, ya Rabbi atastahzi'u bi. Ya Allah, apakah engkau hendak meledekku? Apakah engkau hendak bercanda kepadaku? Sementara engkau adalah penguasa hari pembalasan ini. Bagaimana mungkin ini adalah surga? Kata Allah, ya abdi, hadhihi jannatu. Ini adalah surgamu. Dan engkau masih punya 9 lainnya seperti ini luasnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga Allah rahmati kita semua dengan surga. Melihat amalan-amalan kita hari ini. Maka pantas Rasulullah berkata, la yadkhulul jannata ahadun minkum bi'amalihi. Tidaklah seseorang di antara kalian masuk surga karena amal-amalnya. Jemaah rahmat Allah. Kenapa kita tidak akan pernah bisa masuk surga dengan amal-amal kita? Tahukah kita? Sadarkah kita jemaah rahmat Allah? Amal-amal kita ini yang tidak seberapa, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, jika dibandingkan satu nikmat yang Allah berikan kepadanya, itu pun belum cukup untuk membeli satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu gigi yang sakit yang Allah berikan kepada kita, satu mata yang Allah berikan kepada kita, tidaklah amal kita cukup untuk membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu dengan apa kita akan memasuki surga Allah? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana rahmat Allah lah yang dengannya akan membuat kita dijauhkan, diselamatkan Allah dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana zaman rahmat Allah, kita juga akan membahas tentang tingkatan-tingkatan neraka, walau bahasa Arabnya beda. Surga itu namanya darajat al-jannah, derajat di surga. Sementara kalau neraka itu bahasanya adalah darakat. Nanti akan kita bahas insya Allah. Sebagaimana di antara yang pembahasan kita kali ini adalah abwab jahannam, abwabun nar, pintu neraka Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Lalu kemudian jemaah rahmatullah, di antara pembahasan kita adalah bahan bakar neraka. Dari apa bahan bakar neraka? Lalu kemudian jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, panasnya neraka, bagaimana neraka itu bisa berbicara dan bisa melihat. Kau tidak akan selamat karena neraka itu melihat setiap orang yang berjalan di atas sirat, dan neraka tahu siapa yang berhak ia tarik untuk dibakar dan dimasukkan ke dalamnya. Sebagaimana jemaah rahmatullah Allah, pembahasan kita adalah apakah neraka memiliki pengaruh bagi dunia saat ini? Adakah panas yang kita rasakan saat ini itu ternyata adalah bagian dari panasnya neraka? Akan kita bahas insya Allah. Kita masuk pembahasan kita yang pertama, pembahasan kita pertama dari tema pertama kita hari ini, sifatun nar, sifat neraka. Yang pertama jemaah rahmatullah, kita akan membahas tentang khazanatun nar, penjaga neraka. Al-Quran menjelaskan bahwa neraka dijaga oleh malaikat Allah yang ciptaan mereka amatlah sangat besar. Jadi ciptaan mereka adalah makhluk yang sangat besar yang memiliki ba's asyadid. Ba's itu apa? Ketika menyiksa, siksaan mereka amat sangatlah pedih. Mereka tidak akan mungkin bisa disogok. Hari ini berapa sering kita dengar, betapa sering kita melihat di berita jemaah rahmatullah, ada orang di penjara masih sempatnya kabur. Ada orang yang sedang dipukul di dalam penjara masih sempat rekreasi keluar. Kenapa kok bisa? Karena mereka masih bisa menyogok penjaga neraka. Tapi wallah, demi Allah, jangan pernah bayangkan itu di neraka. Walau hari itu kata Allah, penghuni neraka, mereka berangan-angan, mereka berandai-andai laftadu bihi min adzabi jahannam law anna lahum ma fil ardi jami'a. Saat itu semua penghuni neraka, mereka yang disiksa di neraka, akan berandai-andai, berangan-angan, law anna lahum ma fil ardi jami'a, seandainya hari itu, saat itu mereka punya dunia dan isinya. Apa? Mereka sudah di neraka kok masih berangan-angan punya dunia dan isinya. Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah. Agar
dengan harta yang mereka miliki, mereka bisa membayar siksa neraka agar tidak ditimpakan kepada mereka. Akan tetapi jamaah rahmat Allah, di neraka manusia sudah tidak punya harta. Di dunia manusia sudah tidak. Di akhirat manusia di padang mahsyar ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya, mereka sudah tidak punya harta sedikit pun. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita agar senantiasa memperbanyak ketaatan kita, untuk senantiasa takut kepada Allah, untuk senantiasa mempersiapkan diri kita sebelum datangnya hari la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat harta, keturunan setiap di antara kita. Kembali bahwa penjaga neraka Allah tidak akan pernah disogok. Tidak ada yang bisa menyogoknya. Mereka adalah malaikat-malaikat yang tidak pernah tersenyum. Ada yang mengatakan nama mereka adalah Malik. Di antara nama mereka atau panggilan mereka adalah Khazanatu Jahannam, penjaga Jahannam, penjaga neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malaikat-malaikat itu tidak bisa disogok oleh penghuni-penghuni neraka? Padahal penghuni-penghuni neraka itu sudah memanggil nama mereka. Ya Malik, wahai Malik, sampaikan kepada Tuhanmu. Ya Malik. Ini akan kita bahas insya Allah ketika kita sudah menjelaskan tentang azab, jenis-jenis azab neraka. Nabi Muhammad SAW sudah pernah diperlihatkan Allah kenikmatan-kenikmatan surga. Sebagaimana baginda Rasulullah sudah pernah diperlihatkan Allah tentang pedihnya siksa neraka Allah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, kuntu ala babil jannah. Aku pernah berdiri di depan pintu surga dan aku dapati yang paling banyak masuk di surga adalah jamaah yang dirahmati Allah. Kata Nabi, aku pernah berdiri di depan pintu neraka dan aku mendapati bahwa yang paling banyak memenuhi neraka Allah Subhanahu wa taala adalah wanita. Dan saya berdoa mudah-mudahan setiap jamaah, setiap wanita yang hadir di majelis ini dan umat Nabi Muhammad Allah jauhkan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Qulu amin. Amin ya rabbal alamin. Malaikat atau penjaga neraka tidak akan pernah mungkin bisa disogok. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau engkau mendengarkan ada ayat dalam Quran diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'ihi sam'a. Dengarkan Quran itu, dengarkan ayat itu baik-baik. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu cuma dua kemungkinan. Ada kebaikan yang Allah perintahkan atau keburukan. Allah ingatkan engkau untuk menjauhinya. Ya ayyuhalladzina amanu. Surah Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa neraka Allah. Waquduhan nas wal hijarah. Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Di atas neraka itu ada malaikat-malaikat penjaganya yang kasar. Malaikatun ghilaz, kasar. Syidad, bukan cuma kasar, tapi mereka juga keras. Allahu Akbar. Di atas neraka ada penjaga-penjaganya, yaitu malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. La ya'suna Allah ma amarahum. Mereka tidak pernah ingkar, mereka tidak pernah durhaka atas setiap perintah-perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Sebagaimana jamaah yang dirahmati Allah, malaikat-malaikat penjaga neraka ini tidak akan senantiasa melaksanakan perintah Allah. Itu sebabnya kenapa penghuni neraka nanti
tidak akan mampu merayu malaikat penjaga neraka untuk mengurangi siksa neraka mereka. Waliyahzubillah. Ikhwafillah, ibu-ibu majelis ta'lim Rabbani dimanapun berada, sebagaimana malaikat penjaga neraka ini jumlahnya adalah 19. Jumlahnya cuma 19. Aduh, kalau begitu sedikit Bang Ustaz. Tunggu dulu. Jangan seperti orang-orang kafir Quraisy yang merasa mereka bisa mengalahkan malaikat penjaga neraka. Ketika nanti mereka kalau dimasukkan ke dalam neraka, mereka bersama kabilah-kabilah mereka akan melawan malaikat penjaga neraka karena jumlah mereka sedikit. Ya Allah, waliyadzubillah. Jumlah mereka 19. Yang dulu orang kafir Quraisy itu terfitnah. Mereka ujub mengira bahwa mereka bisa mengalahkan malaikat-malaikat penjaga neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sebutkan dalam surah Al-Alaq, "Falyad'u nadiyah", wahai Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diancam oleh Abu Jahal, Muhammad, jika engkau masih berani sujud besok di sisi Ka'bah, aku akan pecahkan kepalamu. Lalu Allah perintahkan kekasihnya, perintahkan nabinya agar tetap datang ke Ka'bah, agar tetap datang ke Masjidil Haram, agar tetap ruku dan di sisi rumah Allah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bahkan Allah menyampaikan kepada Muhammad, falyad'u nadiyah, biarkan Abu Jahal mengundang, memanggil semua anggota kabilahnya. Sanad'u zabaniyah, kami akan memanggil malaikat-malaikat penjaga neraka kami, yaitu malaikat az-zabaniyah. Di dalam ayat atau kemudian ayat Quran yang menjelaskan bahwa jumlah malaikat penjaga neraka Allah adalah 19, yaitu firman Allah dalam surah Al-Muddathir ayat 27 sampai dengan ayat 20 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah engkau apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar, yang tidak meninggalkan orang-orang di dalamnya kecuali akan dibakar, disiksa semuanya. Lawahatun lil bashar, yang akan menghanguskan kulit manusia. Waliyadzubillah. Alaiha 19, di atas neraka-neraka tersebut ada 19 malaikat penjaga neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang di ayat yang lain jemaah rahmatnya Allah, malaikat penjaga neraka ini juga disebut dengan khazanatu jahannam atau penjaga jahannam, penjaga neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alladzina finnar, dan orang-orang yang disiksa Allah di dalam neraka. Wa qala alladzina finnar, ingat wahai manusia, ketika nanti orang-orang yang dimasukkan, disiksa, dibakar dalam neraka berkata, memelas, meminta, memohon, li khazanati jahannam, ya Allah, apa yang mereka pinta? Apa yang mereka melaskan? Apa yang mereka mohon kepada malaikat penjaga neraka, khazanatu jahannam? Ternyata yang mereka minta adalah ud'u rabbakum yukhaffifu 'anna yawman minal 'adzab. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahu akbar. Jemaah rahmat Allah, Ramadan adalah bulan waktu terbaik kita bermunajat. Kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan Allah dari siksa neraka Allah. Menyesallah, menangislah atas setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Menyesal sebelum penyesalan kelak tidak akan bermanfaat bagi setiap di antara kita. Sebelum
Kita seperti orang-orang yang Allah sebutkan dalam surah Ghafir ayat 49 ini. Ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka, ketika mereka sudah dibakar, sudah merasakan pedihnya, dahsyatnya siksa neraka, baru mereka menyesal. Baru mereka berkata, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ, dan berkata orang-orang yang ada di neraka, likhazanati jahannam, mereka berkata, memelas, meminta, memohon kepada malaikat penjaga neraka, ud'u rabbakum, wahai malaikat penjaga neraka, berdoalah, mintalah, katakan kepada Tuhan kalian. Pertanyaannya, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa orang yang di neraka itu tidak langsung meminta kepada Allah, tapi mereka meminta kepada malaikat penjaga neraka, agar malaikat penjaga neraka memohon, berdoa kepada Allah. Apa yang mereka minta? Yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Wahai malaikat, ya Malik, wahai Malik, kami sudah tidak sanggup dengan siksa neraka. Mintalah kepada Tuhan kalian, wahai malaikat penjaga neraka yang jumlah kalian 19. Mintalah kepada Allah agar Allah meringankan bagi kami sehari saja. Bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun. Sehari saja. Yauman yukhaffif 'anna yauman minal 'adzab. Sampaikan kepada Tuhan kalian agar Tuhan kalian meringankan bagi kami sehari saja, sehari, yauma, sehari saja, minal azab, dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak minta langsung kepada Allah? Karena mereka yang disiksa Allah ke dalam neraka, mereka diharamkan berbicara langsung kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, ada orang-orang yang Allah tidak akan pernah melihat mereka pada hari kiamat. Ada orang-orang yang akan dilupakan Allah pada hari kiamat. Inna nasinakum, ya Allah, kata Allah, wahai manusia, wahai hambaku, hari ini aku melupakanmu. Kama nasitum liqa'a yaumikum hadza, sebagaimana dulu di dunia, hartamu, jabatanmu, pekerjaanmu, kenikmatan-kenikmatan yang menipu di dunia membuatmu lupa dengan perjumpaan hari ini. Inna nasinakum, maka hari ini pun kami akan melupakan kalian. Dulu di dunia kalian melupakan Quran, kalian melupakan kitab-kitab kami. Maka hari ini kalian pun aku lupakan seperti kalian melupakan ayat-ayat kami di dunia. Waliyahzubillah. Jamaah rahmat Allah, ini pembahasan pertama tentang khazanatu an-nar, penjaga neraka. Pembahasan kedua dari tema pertama kita, jamaah rahmat Allah, luasnya neraka dan bagaimana dalamnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, luasnya surga sudah kita bahas. Bagaimana orang yang paling terakhir masuk surga, ya, orang yang paling terakhir masuk surga, luasnya surganya antara langit dan bumi. Allah, dan itu hanya khusus bagi hamba Allah yang paling terakhir masuk surga ini. Dan ternyata kata Allah dalam hadis Rasulullah SAW, ia masih memiliki 9 lainnya seperti surga tersebut. Bayangkan bagaimana luasnya surga orang-orang yang pertama masuk surga. Allahu Akbar. Nah sekarang, adakah dalil yang menunjukkan jemaah Allah bagaimana? Adakah dalil yang menggambarkan bagaimana luasnya neraka Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kebanyakan manusia yang dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka, itu tidak mampu memenuhi neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menggambarkan, Allah sebutkan dalam surah Qaf ayat 30. Yauma naqulu li jahannam. Ya Allah.
hari kami katakan kepada neraka jahanam. Itu menunjukkan bahwa jahanam itu juga, neraka itu berbicara. Nanti akan kita bahas. Yauma naqulu li jahannam. Hari, yaitu kelak nanti pada hari kiamat. Yauma naqulu li jahannam. Hari kami katakan kepada neraka jahanam, halim talati, wahai jahanam, wahai neraka, apakah engkau sudah penuh? Lalu kemudian neraka menjawab, wa taqulu hal min mazid. Sebaliknya neraka menjawab pertanyaan Rabbnya, menjawab pertanyaan Allah, wa taqulu hal min mazid. Adakah tambahan ya Allah? Tuhanku, Rabbku, adakah orang yang kembali ditambahkan untuk dilemparkan, dimasukkan ke dalam diriku? Ya Allah. Ini menunjukkan, kata ulama, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa neraka Allah itu amat sangatlah luas. Allahu Akbar. Neraka itu amat sangat luas. Sebagaimana neraka itu amat sangat dalam lubangnya. Qaruhan. Surga itu kan tingkatannya naik. Semakin VIP surga seseorang, maka dia semakin tinggi. Masih ingat tingkatan surga yang paling tinggi namanya apa? Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa tingkatan surga yang paling tinggi itu bernama apa? Al-Wasilah. Yaitu tingkatan surga yang hanya milik Nabi Muhammad SAW. Ustaz, bagaimana kita yang didekatkan? Engkau tidak akan sampai pada maqam ini. Engkau tidak akan pernah sampai pada tingkatan al-wasilah. Karena ini hanya milik maqam Rasulullah SAW. Terus bagaimana dengan hadis bahwa kita akan sedekat ini didekatkan tingkatannya? Ya, maksudnya surgamu didekatkan dengan surga Rasulullah SAW. Ada amalan-amalan disebutkan dalam hadis yang barang siapa melakukan amalan-amalan tersebut, surganya, tempatnya, majelisnya akan didekatkan dengan surga majelis Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahmat Allah, di antara penjelasan yang menguatkan atau di antara dalil yang menguatkan bahwa neraka itu amat sangat luas, sebagaimana neraka itu amat sangat dalam lubangnya. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah menggambarkan bagaimana fisik penghuni neraka. Bagaimana fisik penghuni neraka. Masih ingat dengan fisik penghuni surga? Bagi yang sudah ikut pembahasan kita sebelumnya tentang surga dan kenikmatan-kenikmatannya, pembahasan-pembahasan seputar surga, kita sudah menjelaskan tentang bagaimana bentuk fisik orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam surga. Silakan sharing ilmu, pengetahuan bagi yang sudah. Seperti apa nanti fisik kita? Seperti apa gambaran fisik penghuni surga Allah Subhanahu wa taala? Di pertemuan sebelumnya atau di pembahasan kita tentang surga, kita sudah menjelaskan bahwa bentuk fisik orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga adalah tidak ada di antara kita yang Allah rahmati, Allah sayangi dengan surga, kecuali kita akan masuk surga dengan bentuk fisik Nabi Adam. Jadi tidak dengan fisik kita hari ini. Kita akan masuk surga dengan bentuk fisik Nabi Adam alaihissalam, bapak manusia, Abul Bashar. Yang kata Rasulullah SAW, tuluhu sittuna zira'an, tingginya bapak kita Adam itu 60 hasta, itu tinggi. Artinya, kalau rumah kita hari ini tidak cukup untuk kita tinggali seandainya kita ini fisiknya seperti Nabi Adam. Rumah kita hari ini tidak cukup kita tinggali. Kenapa? Fisik kita adalah 60 hasta. 60 hasta itu sekitar 30 meter. Allah, gimana masuk rumah kita? Sementara rumah kita tingginya ya kalau yang tidak bertingkat 4-5 meter, kalau yang bertingkat
tidak juga sampai kepada 30 meter jemaah yang dirahmati Allah. Itu pun tidak membuat surga Allah penuh. Allah, tidak ada orang yang berdesak-desakan di surganya kelak. Mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbesit dalam hati kita. Lalu bagaimana dengan neraka? Apakah orang yang masuk neraka itu fisiknya juga seperti Nabi Adam? Tidak. Kalau begitu, apakah orang yang masuk neraka berarti tetap dengan fisiknya yang di dunia ini, sehingga biar neraka itu muat? Ya, jadi fisiknya tidak membesar seperti orang yang masuk surga. Apakah orang yang masuk neraka itu fisiknya seperti fisiknya di dunia, sehingga ya pantas aja neraka itu muat? Muat untuk diisi oleh manusia-manusia di dalam neraka? Jawabannya juga tidak. Manusia tidak dimasukkan ke dalam neraka dengan fisiknya hari ini. Terus bagaimana Ustaz? Orang yang dimasukkan ke dalam neraka fisiknya lebih besar dari fisik penghuni surga. Ya Allah, kok bisa? Disebutkan dalam riwayat, dalam hadis, bahwa orang yang dimasukkan ke dalam neraka, besarnya fisik mereka itu sesuai dengan tingkatan dosa mereka di dunia. Ya Allah, berarti semakin orang itu berat dosanya di dunia, selain kafir, dia juga kemudian memusuhi ayat-ayat Allah, memusuhi syariat Allah, menistakan ayat-ayat Allah, memusuhi Nabi dan Rasul Allah. Nah, semakin orang itu besar dosanya, semakin besar fisiknya di neraka. Allahu Akbar. Sampai disebutkan Nabi, ada orang di neraka, dars. Dars itu apa? Gigi geraham, gigi belakangnya. Ada orang di neraka, kata Nabi, dars, gigi belakangnya seperti Jabal Uhud, seperti gunung Uhud besarnya. Allah Akbar. Itu baru satu gigi belakangnya sudah seperti gunung Uhud. Ustaz, ini kok kayaknya berlebih-lebihan Ustaz. Seperti itu riwayatnya, hadis yang sampai kepada kita. Dan kita umat Nabi Muhammad, sami'na wa ata'na. Kalau itu perkataan Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsu, tidaklah yang disampaikan Nabi kecuali wahyu. Terlebih bahwa bukankah Nabi Muhammad sudah diperjalankan dalam Isra dan Mi'raj? Rasulullah sudah melihat kenikmatan surga. Rasulullah sudah melihat rumah-rumah di surga. Ada orang nanti di surga, rumahnya mulai dari bangunannya dan semua yang ada di dalamnya terbuat dari emas. Ya Allah, jangan sampai emas, perhiasan yang engkau miliki hari ini di dunia, membuatmu ujub, membanggakan dirimu sehingga merasa tidak pantas berkumpul dengan orang-orang yang secara sosial jauh lebih rendah darimu. Ingat, di antara orang yang paling ditunggu oleh neraka adalah al-mutakabbirun, al-mutajabbirun. Orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan, membanggakan dirinya, merasa bahwa dirinya lebih baik, lebih mulia dari orang-orang yang miskin, dari orang-orang yang tidak punya. Tidakkah engkau, jemaah yang dirahmati Allah, ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, jangan rendahkan orang miskin. Jangan remehkan orang miskin. Karena ternyata kata Nabi, aku dapati yang paling banyak memenuhi surga Allah adalah orang-orang miskin, ad-du'afa, orang-orang yang dipandang sebelah mata, diremehkan di dunia ini. Ternyata mereka yang banyak memenuhi surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita ketawaduan, menjauhkan kita dari sifat kibar, dari sifat menyombongkan diri. Lanjut jemaah rahmat Allah. Bagaimana fisik orang yang dimasukkan ke dalam neraka? Fisik mereka akan membesar sesuai dengan besarnya dosa mereka. Bahkan kata Nabi, ada orang yang gigi belakangnya, gigi gerahamnya satunya itu seperti gunung Uhud. Gimana fisiknya? Kalau giginya saja seperti itu. Bahkan kata Nabi, ada orang ma bainal mankibain, antara kedua pundaknya, dari satu pundak kepada pundak yang lain, Allahu Akbar, antara dari satu pundak ke pundak yang lain, masirata salasati ayyam. Antara satu pundak dengan pundak yang lain adalah perjalanan 3 hari dengan kendaraan darat yang kencang. Allahu Akbar. Perjalanan 3 hari. Perjalanan 3 hari antara satu pundak kepada pundak yang lain. Allahu Akbar. Bayangkan seperti
seperti itu fisik penghuni neraka, itu pun tidak bisa memenuhi neraka. Dalam ayat yang tadi kita bacakan dalam surah Qaf ketika Allah berkata, "Yauma naqulu li jahannam," hari kami berkata kepada neraka, "Halim tala," apakah engkau sudah penuh, karena orang-orang yang dimasukkan dalam kemudian membesar fisik mereka sesuai dengan dosa-dosa mereka. Lalu kemudian neraka jahanam menjawab, "Wa taqulu hal min mazid." Lalu neraka jahanam malah menjawab, "Ya Allah, adakah yang ditambahkan? Adakah orang yang kembali dilemparkan ke dalamku?" Itu menunjukkan bahwa hadis ini menggambarkan, atau ayat yang kita baca menggambarkan betapa amat sangat luasnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil jamaah rahmat Allah yang menjelaskan tentang dalamnya neraka. Kalau surga itu adalah tingkatan, dan yang paling tinggi adalah tingkatan surga. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa tidak ada dalil yang menjelaskan berapa jumlah tingkatan surga. Tidak ada dalil. Ada dalil yang mengatakan ada 100 tingkatan di surga. Ternyata 100 tingkatan, ada 100 tingkatan. Satu tingkatan antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya, ma bainas sama'i wal ard, itu antara langit dan bumi. Kalau di antara pengurus Majelis Ta'lim Rabbani ketika kelak dimasukkan Allah ke dalam surga. Lalu ternyata berbeda di antara pengurus ini, ada yang surganya beda satu tingkat. Satu tingkat saja bedanya, ma bainas sama antara langit dan bumi. Dan ternyata 100 tingkat itu, jamaah rahmat Allah, baru tingkatan surga, itu baru jumlah tingkatan surga al-mujahidun, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Lalu bagaimana dengan surga-surga yang lain? Sehingga tidak ada yang tahu berapa jumlah tingkatan surga Allah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa tingkatan surga gak ada di huruf Al-Quran, sejumlah huruf di dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan tingkatan surga itu adalah sejumlah ayat di dalam Al-Quran, tetapi ini juga tidak ada dalil yang sari, yang jelas. Ini cuma ijtihad ulama, mengingat bahwa nanti ternyata Masya Allah yang menentukan tingkatan rendah tingginya tempatmu, tingkatanmu di surga, yang menentukannya bukan sholatmu, yang menentukannya bukan sedekahmu, yang menentukan tinggi rendahnya surgamu bukan haji umrahmu, tetapi kata Nabi, bacaan tilawah Al-Quran kita. Mudah-mudahan insya Allah lagi-lagi Ramadan kali ini menjadi momen bagi kita memperbanyak bacaan Quran kita. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Suatu saat, suatu hari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis 2844, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah duduk bersama Nabi di Madinah. "Idz sami'a wajbatan." Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seperti ada suara yang jatuh. Seperti ada benturan, ada suara yang jatuh. Nabi pun bertanya kepada sahabat yang saat itu sedang berkeliling di samping Nabi atau berkumpul di samping Nabi. Kata Nabi wasallam, "Tadruna ma hadza?" Wahai sahabatku, tahukah kalian, apakah kalian mendengar apa yang saya dengar? Dan ternyata Masya Allah, sahabat saat itu mendengar. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tadruna ma hadza? Apakah kalian tahu suara dentuman yang kalian dengarkan saat ini? Sahabat Nabi mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang jauh lebih mengetahui. Kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kalian, hadza hajarun rumiya bihi finnar. Yang kalian dengarkan suara jatuh ini, suara dentuman ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka, batu yang dilemparkan ke dalam neraka dan baru sampai ke dasar neraka. Ba'da, setelah 70 kharifa, setelah 70 tahun. Allahu Akbar. Jadi batu itu dilempar di neraka setelah 70 tahun, setelah 70 tahun
barulah batu yang dilemparkan itu setelah 70 tahun itu sampai di qa'ri, di dasar neraka yang akan menjadi tempat orang-orang munafik nanti. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ini pembahasan kedua. Kita sudah selesai membahas tentang penjaga neraka, kita juga sudah membahas tentang gambaran luasnya neraka di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya jamaah rahmat Allah, pembahasan kita akan membahas tentang darakatul nar, tingkatan neraka Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullah berkata, tingkatan surga itu naik ke atas. Jadi surga itu, Allahu Akbar, yang paling VIP itu adalah yang paling tinggi. Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita semuanya, idza talabtumul jannah, wahai umatku, jika kalian meminta surga, memohon kepada Allah surga, fatlubul firdaus al-a'la, mintalah surga firdaus Allah, surga firdaus Allah yang paling tinggi. Berarti menurut hadis ini nggak boleh orang kalau berdoa tidak meminta surga terbaik. Ustaz, kita kan juga ngaca, Ustaz, kita mah siapa atau tidak. Sunnahnya kata Nabi, kalau minta surga jangan tanggung-tanggung. Kalau minta surga terbaik Allah, surga firdaus Allah, al-jannat al-firdaus atau al-firdausal a'la, karena dia adalah surga tertinggi, surga pertengahan Allah Subhanahu wa taala. Akhwatal iman, a'azanallahu ayyakum ajmain, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdurrahman bin Zaid ibn Aslam, surga itu tingkatannya naik ke atas. Ya'lu. Sementara neraka paling VIP, tingkatan neraka itu ke bawah. Makanya beda. Kalau surga itu istilahnya adalah darajatul jannah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Tidak disebutkan berapa derajatnya, tetapi dalam bentuk jamak darajat. Dan kita sudah sampaikan, satu derajat di surga itu mabainas samai wal ardh. Terus kalau kita sama-sama pengurus majelis taklim Rabbani, sama-sama tetangga di dunia, kita saling menyayangi karena Allah, kita saling mencintai karena Allah, nuhibbuhum fillah. Dia yang kemudian menjadi sebab saya mendapatkan hidayah. Kalau saya beda derajat dengan dia, apakah berarti saya tidak bisa bertemu lagi dengannya? Tidak, engkau tetap bisa bertemu dengan mereka nanti di surga. Kok bisa Ustaz? Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, pembahasan tentang surga, bahwa min na'imil jannah, di antara bentuk kenikmatan surga adalah al-hadis, ketika Allah karuniakan perjumpaan, pertemuan penghuni-penghuni surga, lalu mereka akan silih berganti cerita bagaimana mereka dimasukkan Allah ke dalam surga. Sebagaimana ternyata di antara yang akan menjadi cerita nanti di surga adalah kita akan menceritakan kezaliman orang-orang zalim hari ini. Bagaimana orang-orang yang berusaha memaksa, berusaha melakukan segala cara agar kita kemudian meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Neraka itu, kata Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam rahimahullah, bahwa neraka itu semakin ke bawah. Semakin neraka itu kemudian buruk, maka semakin ke bawah. Dan neraka yang paling buruk adalah neraka yang paling bawah. Ini adalah VIP-nya neraka. Sebagaimana jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, neraka yang paling pertama, karena nggak ada tingginya, neraka itu fil asfal, neraka itu paling rendah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, neraka itu sudah ada atau belum? Surga itu sudah ada atau belum? Ini sudah kita bahas di awal pertemuan tentang surga dan neraka. Surga, neraka itu sudah ada. Ya. Lalu neraka itu di mana tempatnya, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak ada dalil shar'i. Ada pendapat yang mengatakan bahwa neraka itu ada di tempat paling rendah dari bumi.
Walau ada juga yang mengatakan bahwa neraka di langit, ada tempat yang disiapkan oleh Allah. Akan tetapi ada ulama yang tawakuf karena tidak ada dalil, maka sebaiknya ya kita hanya mengimani ada tempatnya. Allahu a'lam bissawab. Nah, neraka yang paling buruk adalah neraka yang paling dasar, neraka yang paling rendah. Yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa, Quran surah keempat ayat 145, bahwa neraka yang paling buruk adalah neraka yang paling rendah. Nerakanya siapa? Yaitu neraka tempat orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik, Ustaz? Nah, ini pernah saya ditanya, apakah orang munafik yang kadang berjanji, kadang berkata, lalu kemudian tidak sesuai dengan perkataannya? Bukan. Ada munafik yang itu adalah munafik nifak. Ada nifak, kemunafikan yang itu adalah kemunafikan amali, secara amal. Nah, ini bisa jadi dia adalah orang beriman, tapi kemudian di antara sifatnya itu adalah sifat-sifat orang munafik. Nah, bukan ini yang paling yang nanti akan berada di VIP neraka paling rendah. Terus munafik yang mana, Ustadz? Munafik i'tiqadi, yaitu orang yang munafiknya itu adalah munafik secara keyakinan. Mereka itu sebenarnya kafir tulen, 100% tintik. Mereka itu kafir tulen, mereka itu benci dengan Islam. Tapi mereka kemudian menggunakan hijab, mereka kemudian menggunakan casing penampilan Islami untuk mengecoh orang-orang Islam, untuk merusak dari dalam. Mereka mengira Allah tidak melihat mereka. Dan ada orang seperti itu. Dari awal diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, khususnya di Madinah, ada orang-orang munafik yang itu sholat di belakang Nabi Muhammad SAW, pakaiannya seperti pakaian Nabi Muhammad SAW. Di antara pembesar munafik yang diabadikan di dalam hadis, sebagaimana juga dalam Al-Quran, adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, yang sebenarnya dia benci, dia bukan dari bagian Islam ini, tetapi penampilannya dia juga ikut sholat, dia juga ikut puasa hanya untuk mengecoh. Padahal Allah mengetahui ma fi qulubihim, apa yang ada dalam hati mereka, bahwa mereka lebih dekat kepada kekufuran. Jika umat ini menang, mereka sedih. Jika padahal mereka sholat, padahal mereka puasa, KTP-nya Islam. Tapi jika kemenangan bagi umat Islam, mereka marah. Tapi jika umat ini dikalahkan, umat ini dihinakan, mereka bahagianya bukan main. Silahkan berbahagia, silahkan lakukan apa yang kalian inginkan, karena ternyata tempat kalian adalah neraka yang paling buruk, neraka yang paling rendah. Yang kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, di mana tempat mereka? Fid darkil asfali minan nar. Tempatnya orang munafik itu adalah di neraka yang paling rendah. Dan bagi yang ikut pembahasan sebelum surga, yaitu fase-fase peristiwa hari kiamat, kita menjelaskan bahwa kita juga sudah pernah menjelaskan bahwa orang munafik itu, kalau orang kafir itu kan memang ketika di padang mahsyar, orang munafik itu tidak lewat jembatan. Orang kafir itu tidak lewat jembatan. Orang kafir itu tanpa ditimbang lagi. Ngapain ditimbang lagi? Mereka sudah dimasukkan dalam neraka. Nah, jadi orang kafir itu mulai dari padang mahsyar itu sudah diperintahkan untuk digiring, dilemparkan masuk ke neraka. Ketika Allah berkata kepada Adam, ya Adam, ib'ats ba'san ilan nar. Wahai Adam, kata Allah, mulailah engkau mengiring manusia untuk ke neraka. Lalu Adam berkata, bagaimana caranya ya Allah aku mengirim utusan-utusan ke neraka? Kata Allah, wahai Adam, setiap 1000 orang, 999 di antaranya adalah penghuni neraka. Ya Allah. Setiap dari 1000, ada berapa jumlah kita hari ini? Ada 49. Ya Allah. Dari setiap jumlah 1000 manusia, 999 dikirim mereka ke neraka. Sahabat Nabi ketika mendengarkan hadis ini, tiba-tiba mereka kaget semuanya. Tiba-tiba mereka kemudian ketakutan, lalu Nabi berkata, tenang, karena 999 ini termasuk diantaranya Ya'juj, Ma'juj, yang jumlahnya kita tahu berlipat-lipat jauh lebih banyak dari jumlah manusia biasa. Nah, jamaah rahmatul Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Jadi neraka itu bertingkat-tingkat, sebagaimana surga itu bertingkat-tingkat, ya. Tingkat yang paling buruk dari neraka adalah neraka yang paling rendah.
yang merupakan tempat tinggal orang-orang munafik yang nanti pada hari kiamat ketika orang-orang beriman itu hendak melewati sirat, hendak melewati jembatan, dan mereka kemudian Allah berikan cahaya, dan dengan cahaya tersebut mereka akan melalui sirat jembatan tersebut. Datang orang munafik berlari-larian melihat orang-orang beriman itu melewati jembatan sirat yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, terbentang di atas neraka jahanam. Melewatinya yang penuh dengan kegelapan, dikelilingi dengan kail-kail terbuat dari api yang siap menyambar siapapun orang yang berjalan. Tapi orang-orang beriman, cahaya mereka membuat mereka melewatinya dengan cepat. Orang-orang munafik ketika melihat orang beriman punya cahaya, mereka juga berlarian, mana cahaya? Wahai orang-orang beriman, zaruna naqtabis min nurikum, berikan kami sebagian cahaya kalian agar kami juga bisa berjalan. Kata orang-orang beriman, datanglah kalian ke belakang, cari cahaya kalian. Mereka datang ke tempat tersebut, namun tidak ada cahaya bagi orang-orang munafik. Sehingga ketika mereka berjalan di atas sirat, saat itu pula neraka jahanam menarik mereka ke bawah, jatuh ke dalam neraka, dan terus turun sampai ke neraka paling rendah, yaitu dasar neraka yang disebutkan tadi dalam hadis, ketika dilemparkan batu setelah 70 tahun baru kemudian batu itu sampai ke dasar neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ijtihad ulama yang membagi tingkatan-tingkatan neraka dan siapa saja yang tinggal di tingkatan-tingkatan. Tingkatan paling atas itu yang paling maksudnya tingkatan yang paling pertama sebelum ke bawah itu adalah orang-orang yang beriman yang melakukan dosa-dosa besar di dunia, sehingga mereka akan dibersihkan di neraka sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Mereka itu berada di neraka paling permukaan, paling permukaan. Lalu kemudian jemaah yang dirahmati Allah, ada di bawahnya ada Yahudi, ada Nasrani. Ada ijtihad yang menyebutkan tingkatan-tingkatan itu. Akan tetapi kata ulama, ini tidak ada dalil kuatnya, tidak disebutkan tak satupun hadis yang menjelaskan tentang pembagian kelompok-kelompok orang yang melakukan dosa besar. Lalu kemudian as-saibun, ada orang-orang majusi, ada kemudian orang-orang musyrik dari kalangan Arab, lalu kemudian ada orang-orang munafik. Pembagian tingkatan kelompok-kelompok manusia ini tidak ada dalilnya yang jelas. Tapi ini hanyalah ijtihad yang disebutkan oleh ulama-ulama kita. Sebagaimana ulama kemudian menyebutkan tingkatan-tingkatan neraka dengan nama-namanya. Ada jahanam tingkatan paling pertama, lalu kemudian turun ke bawah ada lava, turun ketiga ada khutama, turun keempat ada sa'ir, turun kelima ada saqar. Wa ma adraka ma saqar. Dan ternyata di antara kelak mereka yang akan dimasukkan ke dalam saqar adalah qalu lam naku minal musallin. Dulu di dunia harta kami, jabatan kami melalaikan kami dari salat-salat kami. Kemudian turun ke bawah di tingkatan ke-6 ada jahim, lalu kemudian yang paling rendah dan ini menjadi tempat orang-orang munafik adalah hawiyah. Fa ummuhu hawiyah, tempat kembali mereka adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, engkau itu apa neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangatlah panas kelak di akhirat di sisi Allah, di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Pembagian ini, nama-nama tingkatan ini juga kata sebagian ulama kemudian mengatakan bahwa tidak ada dalil sahih yang menyebutkan, walau memang jemaah dirahmati Allah istilah-istilah ini disebutkan. Jahannam, innaha ladha wa ma adraka mal hutama, neraka hutama, lalu kemudian as-sa'ir. Ini disebutkan, tetapi apakah ini menjadi nama tingkatan? Sebagian ulama mengatakan ini adalah nama tingkatan-tingkatan. Ada yang mengatakan enggak, ini bukanlah nama tingkatan, tapi itu menunjukkan gambaran-gambaran. Allahu a'lam bis-shawab. Kita lanjut pembahasan berikutnya jemaah yang dirahmati Allah. Pembahasan kita sudah menjelaskan tentang pembahasan keempat ya. Kita sudah menjelaskan tentang penjaga neraka, lalu kemudian luasnya neraka. Yang ketiga kita baru saja menjelaskan tentang darokat, bukan darajat. Darajat itu bagi surga, darokat adalah istilah tingkatan neraka. Karena kalau surga itu tingkatannya naik ke atas, neraka itu tingkatannya turun ke bawah. Dan yang ternyata
Dasar neraka yang paling bawah adalah, sebagian ulama menyebut namanya adalah Al-Hawiyah, dan itu adalah tempat orang-orang munafik sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Pembahasan keempat jamaah rahmatullah, kita akan membahas tentang abwabu jahannam, pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Adakah ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ada. Ada ayat dalam Al-Quran di mana Allah menyebutkan pintu-pintu neraka. Sebagaimana surga itu memiliki pintu-pintunya, masih ingat ada berapa pintu surga? Thamaniyatu abwab. Surga itu memiliki 8 pintu. Dan ini sudah kita bahas. 4 pintu disebutkan dalam satu hadis. Pintu salat, ada pintu puasa yang bernama Ar-Rayyan, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada 2 pintu yang bernama Al-Walidan, awsatu abwabul jannah. Ada pintu surga pertengahan, yaitu pintu surga berbakti kepada kedua orang tua. Ada babul aiman, ada pintu paling kanan. Sisanya ada ijtihad ulama yang kemudian menamai pintu, yang pasti bahwa jumlah pintu surga itu ada 8. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Hijr, ayat 43 sampai 44, di mana Allah Rabbus samawati wal ardh. Ketika Allah menceritakan tentang neraka, Jahannam, Allah menyebutkan bahwa neraka itu memiliki 7 pintu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Kata Allah, sungguh Jahannam benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka orang-orang kafir, untuk mereka pengikut-pengikut syaitan. Laha sab'atu abawab. Kata Allah, neraka itu memiliki 7 pintu. Laha sab'atu abawab. Neraka itu memiliki 7 pintu. Lalu kata Allah, likulli babin juz'un maqsum. Setiap pintu-pintu tersebut telah ditetapkan untuk golongan-golongan tertentu. Allahu Akbar. Jadi ada kemiripan jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Surga itu akan dimasuki oleh orang pintu-pintu surga sesuai dengan amalan-amalannya. Mereka yang ahli sholat akan masuk dari pintu surga yang bernama pintu sholat. Mereka yang ahli siyam, ahli saum, ahli puasa akan masuk surga Allah dari pintu surga yang bernama pintu saum. Yang ahli jihad, berjihad di jalan Allah, atau bahkan ada sahabat, Allahu Akbar, belum melakukan apa-apa dalam Islam, belum puasa, belum pernah puasa, belum pernah umrah, belum pernah haji, bahkan belum pernah rukuk dan sujud, tapi dijanjikan Rasulullah surga di sisi Allah. Kok bisa dia masuk surga? Karena itu ketika dia masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah hendak keluar berjihad dan ia pun kemudian keluar berjihad bersama Rasul. Sebelum masuk waktu salat, waktu zuhur, dia mati, dia syahid duluan. Allahu Akbar. Sehingga ketika Rasulullah mendapatinya, Rasul mengatakan sungguh dia telah dimasukkan Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata jemaah rahmat Allah, sebagaimana kita nanti ini akan masuk surga sesuai dengan amalan-amalan kita. Masih ingat bahwa di surga itu ada surga VIP, ada pintu surga VIP. Tidak semua umat Nabi bisa masuk dari situ. Siapa? Yaitu pintu surga bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa melalui proses hisab yang menegangkan. Hanya mereka yang boleh masuk surga dari pintu ini. Sementara sisa pintu lainnya umat Nabi akan masuk di situ, sebagaimana umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW juga akan masuk dari pintu-pintu tersebut. Nah, ternyata jamaah rahmatullah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 43 sampai 44, likulli babin minhum juz'un maqsum.
Ya Allah, ya Rahman, hati-hati. Setiap dosa yang kita lakukan, pintu-pintu neraka itu juga ternyata akan dimasuki oleh manusia sesuai dengan dosa-dosanya. Pelaku-pelaku kesyirikan akan masuk dari pintu surga tersendiri. Orang-orang munafik, ini yang paling berat. Sehingga nerakanya paling VIP, fid-darkil asfali minan nar. Nah, orang-orang munafik akan masuk pintu. Ya, sebagian juga jemaah rahmat Allah menamai pintu-pintu neraka ini dengan nama-nama yang kita sebutkan tadi. Jahannam, Ladha, Jahim, Sa'ir, Jahim, Hawiyah. Walau kemudian kata ulama, ini cuma ijtihad para ulama. Tidak ada dalil yang jelas, sharih, kuat yang menunjukkan tentang nama-nama ini adalah nama dari pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti adalah di ayat ini likulli babin minhum juz'un naqsun, bahwa setiap pintu-pintu neraka itu akan dimasuki sesuai dengan maksiat, dosa-dosa yang dilakukannya di dunia. Pelaku kesyirikan, orang-orang munafik, mereka yang memusuhi para nabi, mengingkari ayat-ayat Allah, menistakan syariat-syariat Allah. Mereka punya pintu-pintu neraka yang kelak dari pintu-pintu neraka tersebut mereka akan masuk. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti penghuni-penghuni neraka sudah digiring untuk masuk ke neraka. Sebagaimana jamaah rahmat Allah, kita sudah bahas tentang surga. Rasa surga itu ketika sudah melewati sirat, sudah melewati jembatan, lalu kemudian dikumpulkan di sebuah tempat bernama qantarah, jembatan antara surga dan neraka. Lalu kemudian di qantarah tersebut, jamaah rahmat Allah, di qantarah itu, di jembatan tersebut akan diselesaikan semua yang masih mengganjal dalam hati kita. Karena surga tidak boleh dimasuki oleh orang yang masih ada hasad, iri, dan dengki dalam hatinya. Lalu sampailah kita kemudian di depan pintu surga. Lalu kemudian malaikat tidak akan membuka pintu surga sampai orang yang pertama kali dibukakan untuknya pintu surga Allah adalah Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi alaihi wasallam. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Bagaimana tidak kita bersalawat kepada Nabi? Karena Nabilah kita diselamatkan Allah. Karena Nabilah Allah memulai nanti keputusannya di padang mahsyar. Karena Nabilah yang ketika kita semua umatnya melewati jembatan sirat yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, Nabi Muhammad berada di ujung sirat. Berada di ujung jembatan, berdoa, mendoakan setiap umatnya yang melewati jembatan, Rabbi salim, salim. Ya Allah, selamatkan setiap umat. Sebagaimana Nabi, jemaah rahmatullah. Kenapa Nabi berada di sisi kiri dari neraka, dari jembatan? Supaya Nabi melihat siapa saja umatnya yang jatuh ke neraka, tergelincir dari jembatan. Nabi akan melihatnya. Lalu ketika manusia sudah dimasukkan ke dalam surga, Nabi akan meminta kepada Allah, Allahumma akhrij min ummati, ya Allah, Tuhanku, keluarkan dari siksa neraka umatku, siapapun di antara mereka mithqala, siapapun di antara mereka seperti dirham iman dalam hati mereka. Lalu kemudian Allah perintahkan malaikat mengeluarkan siapapun di antara umat Nabi yang seperti dirham imannya dalam hati. Sampai Nabi terus meminta ketika melihat masih ada umatnya di neraka, Nabi pun masih berdoa, ya Allah, Tuhanku, akhrij min ummati minan nar, keluarkan umatku dari neraka, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, siapapun di antara umatku sebesar dzarrah iman yang ada dalam dadanya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sholawat yang kita baca barusan ini disampaikan Allah kepada baginda Rasulullah, dan semoga kelak Rasulullah mengenali kita umatnya. Allahumma amin. Allahumma amin. Nah, seperti penghuni neraka yang digiring dan pintu surga tidak akan dibuka sampai kemudian datang Muhammad SAW, Allah juga menggambarkan dalam Quran surah Az-Zumar bahwa orang-orang kafir juga akan digiring. Tadi bagaimana orang-orang yang dimasukkan dalam neraka, kata Nabi, setiap 1000 orang nanti pada hari kiamat, 999 jatah neraka, 1 surga. Allahu Akbar.
Tapi jangan khawatir, jangan takut jika engkau beriman, karena Nabi ketika mendapati sahabatnya takut dengan hadis ini, Rasulullah mengatakan bahwa itu termasuk dari setiap 1001 masuk surga 999 neraka, itu termasuk diantaranya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 71 bahwa penghuni-penghuni neraka juga digiring kepada neraka. Hatta idza ja'uha, sampai ketika orang-orang yang akan masuk neraka sudah ada di depan neraka. Futihat abwabuha, tiba-tiba pintu neraka itu dibuka oleh penjaga neraka. Wa qala lahum khazanatuha, maka ketika pintu-pintu neraka dan orang-orang yang masuk neraka sudah mulai lemas, sudah mulai ketakutan, mereka sudah mendengarkan gemuruh murka neraka Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahmat Allah, malaikat penjaga neraka yang melihat manusia yang sudah mulai berteriak, sudah mulai memanggil keluarganya, memanggil ayahnya, memanggil istrinya, memanggil suaminya, memohon mereka dimaafkan. Mereka menyesal. Wa anna lahu dzikra, sayangnya penyesalan hari itu, bahkan tangisan manusia, kata Nabi, yang bisa, tangisan manusia hari itu yang seperti sungai tidak akan pernah bisa bermanfaat lagi. Ketika mereka sudah dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat penjaga neraka berkata kepada mereka, "Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum." Hei, kalian manusia yang akan dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka, kemana saja kalian? Bukankah telah datang Nabi dan Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah? Bukankah di ayat-ayat Al-Quran sudah disebutkan tentang neraka? Kemana saja kalian? Kenapa dulu di dunia kalian tidak takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala? Lalu kemudian mereka mengatakan, qalu bala. Mereka menjawab, ya sudah, kami sudah dengar ayatnya, tapi dunia melupakan kami, teman-teman kami membuat kami lupa akan neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka ulqu fiha, mereka pun dilemparkan satu persatu. Jangan bayangkan orang masuk neraka, monggo silakan masuk seperti orang masuk penjara, tidak, demi Allah tidak. Orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka ulqiya fiha, secara kelompok-kelompok mereka kemudian dilemparkan secara hina seperti kotoran sampai yang dilemparkan ke tempat sampah. Waliyadzubillah, ini menunjukkan kehinaan orang-orang yang masuk dalam neraka. Setelah mereka dilemparkan ke dalam neraka, Allah memerintahkan neraka untuk ditutup rapat-rapat sehingga mereka tidak akan pernah bisa keluar. Alaihim narum muqsadah. Tidak akan pernah ada yang bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya jamaah rahmat Allah, pembahasan kelima dari tema pertama kita hari ini, sifat-sifat neraka. Kita akan membahas tentang bahan bakar neraka. Mengingat waktu yang sangat terbatas, kita percepat. Apa yang menjadi bahan bakarnya neraka? Bahan bakar neraka disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 24. Waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan ini juga menjadi sebab alasan kenapa kemudian neraka itu tidak bisa penuh. Bahkan neraka itu paling senang, makanya ketika kemudian Allah bertanya, halim talati, apakah engkau wahai neraka sudah penuh? Neraka menjawab, hal min mazid, adakah tambahan ya Allah yang engkau akan lemparkan ke dalam neraka ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena ternyata neraka, semakin banyak orang yang dilemparkan ke dalam neraka, neraka itu semakin full, semakin tergas apinya, semakin kencang, semakin besar apinya. Karena bahan bakarnya neraka itu, kata Allah, waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah batu, manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Sebagaimana jemaah rahmat Allah,
Di ayat yang lain, surah Al-Anbiya ayat 98, Allah juga menyebutkan bahwa di antara bahan bakar neraka adalah berhala-berhala yang hari ini disembah oleh manusia. Yang menjadikan emasnya adalah berhala, demi emasnya dia menghalalkan segala cara. Yang menjadikan rumah-rumahnya sebagai berhala-berhala demi rumah, demi mengejar target membangun istana di dunia, menipu, melakukan kecurangan. Maka yang mereka jadikan berhala, patung-patung, semua berhala-berhala di dunia ini akan menjadi bagian daripada bahan bakar neraka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 98, Innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Kalian, wahai penghuni neraka, dan apa yang kalian sembah selain Allah, hasabu jahannam antum laha waridun. Kalian, wahai orang-orang kafir, dan wahai orang-orang musyrik, dan apa yang kalian sembah selain Allah, hasab jahannam, kelak akan menjadi bahan bakar neraka. Inna antum laha waridun. Kalian akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Selanjutnya jamaah rahmat Allah, pembahasan sebelum terakhir, pembahasan ke-7 dan ke-8 tentang panasnya neraka. Bagaimana gambaran panasnya neraka? Sebagaimana kita juga akan langsung membahas tentang neraka itu berbicara. Kalau berbicara tadi sudah kita sebutkan ayatnya. Sebagaimana neraka itu juga melihat siapa yang akan menjadi penghuni di dalamnya. Allahu Akbar. Wal'iyadu billah. Allahumma atik riqabana minan nar wa riqaba abaina wa ummahatina. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari siksa neraka Allah, orang tua kita, ayah dan ibu serta keluarga kita. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmat Allah, di dunia ini kalau kita kepanasan, apa yang kita lakukan? Kalau kita di dunia kepanasan, apa yang kita lakukan? Ada 3 hal yang akan menghilangkan kepanasan yang kita rasakan di dunia ini. Ada 3 hal biasanya yang dijadikan orang kemudian menghindarkan diri dari rasa panas. 1, alma, air. Air yang akan menghilangkan rasa panas, dahaga dalam diri kita. Yang kedua, ar-rih, al-hawa. Yang akan menghilangkan rasa panas kita di dunia ini adalah angin yang sejuk. Kalau ke puncak, Masya Allah, dinginnya hawa di sana, itu akan menghilangkan rasa panas. Yang ketiga, yang akan menghilangkan rasa panas kita adalah az-zil, rindang, naungan. Kalau kita teduhan. Jadi kalau kita berteduh, ada pohon besar, kita bernaung, nah itu akan meringankan atau menghilangkan rasa panas. Neraka nggak ada kemudian dinginnya, nggak ada sejuknya. Yang ada adalah panas. Karena air yang mestinya mendinginkan, air penghuni neraka, air yang diminum penghuni neraka itu mendidih. Ya Allah. Yang kedua, hawa sejuk. Hawa sejuk, hawa yang mestinya sejuk untuk menghilangkan rasa panas. Ternyata di neraka, hawa di neraka itu melelehkan tubuh orang-orang yang di neraka. Yang ketiga, zil, teduhan, naungan. Naungan di neraka itu ada naungan, tapi naungan mereka itu asap hitam yang begitu panas. Ya Allah, sehingga mereka tidak akan pernah merasakan sejuk sejenak pun. Tadi kita dengarkan bagaimana perkataan penghuni neraka ketika mereka berkata kepada malaikat, wa qala alladziina finnar khazanati jahannam, kepada penjaga neraka, ud'u rabbakum, tolong sampaikan kepada Tuhan kalian, tolong sampaikan kepada Allah, yukhaffif, agar Allah berkenan meringankan sehari saja azab kami di neraka ini. Tapi jawaban malaikat bahwa Allah tidak berkenan menjawab permintaan kalian. Nah, jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jamaah. Allah sebutkan dalam surah Al-Waqiah gambaran bagaimana panasnya neraka. Sampai Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis bahwa panasnya api neraka, panasnya api dunia yang saat ini. Ibu-ibu yang biasa memasak di dapur,
Rasulullah mengatakan narukum, api yang biasa kalian lihat di dunia ini. Narukum allati tuqadun, yang biasa kalian nyalakan di dunia ini baru juz'un, satu bagian min sab'ina harri nari jahannam, dari 70 kali lipat panasnya api neraka. Kata Nabi, seandainya neraka itu bocor sebesar jarum saja. Seandainya neraka bocor sebesar jarum, ini perkataan ulama, seandainya neraka itu bocor sebesar jarum saja, ini sudah cukup untuk membakar dunia dan isinya. Wal'iyadzubillah. Jamaah rahmat Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah 1-45, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Golongan kiri, tahukah kalian siapa golongan kiri? Fi samumin wa hamim. Kelak mereka akan dalam siksaan angin yang sangat panas. Ya Allah, neraka anginnya saja, angin itu kan sejuk, anginnya saja sudah cukup panas membuat mereka meleleh terbakar. Wahamim, airnya mendidih sehingga ketika mereka minum taqatta'ah, itu akan memutuskan usus-usus mereka. Khusus nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana makanan minuman penghuni-penghuni neraka. Lalu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wa dhillim yahmum, dan naungan orang-orang di neraka terbuat dari asap yang hitam yang sangat panas, yang lagi-lagi akan membakar, menghanguskan kulit-kulit mereka. Neraka itu berbicara sebagaimana neraka itu melihat. Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, idza ra'athum min makan ba'id. Neraka kalau sudah melihat orang-orang yang akan masuk, orang-orang neraka, idza ra'athum, jika sudah melihat orang-orang yang akan dilemparkan ke dalamnya, maka sami'u laha taghayyudhan wa zafira. Neraka itu akan mengeluarkan gemuruh, akan mengeluarkan amarahnya. Bahkan Nabi menyebutkan bagaimana kemudian neraka akan berkata, hari ini ya Allah, aku akan membalas dendam, aku akan menyiksa semua orang-orang yang menyombongkan dirinya di dunia. Hari ini ya Allah, aku akan menyiksa, membakar, menyiksa di dalamku orang-orang yang meninggalkan ruku dan sujud kepadamu di dunia. Terakhir, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, apakah neraka kemudian mempengaruhi kehidupan kita di dunia ini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Bahwa di antara kejadian situasi keadaan di dunia ini itu bagian daripada efek dahsyatnya, panasnya siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala an-nabi abridu bis-salah fa inna shiddatal harri min fihi jahannam. Wahai sahabatku, jika engkau merasa kepanasan di dunia, maka dinginkanlah rasa panas di dunia ini dengan salat. Karena rasa panas yang engkau rasakan saat ini, khususnya ketika musim panas, min fihi jahannam, itu baru berasal dari bibir neraka jahannam Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan jemaah rahmat Allah, pembahasan singkat kita sekitar kurang lebih 1,5 jam ini baru tema pertama dari pembahasan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja membahas tentang sifat neraka Allah Subhanahu wa taala, tentang penjaga neraka Allah, lalu kemudian kita membahas tentang luas dan dalamnya neraka Allah. Kemudian kita sudah membahas tentang darokat, tingkatan-tingkatan di neraka. Kita juga sudah membahas tentang pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah membahas tentang bahan bakar neraka. Lalu kemudian panasnya api neraka, serta neraka itu berbicara dan melihat. Dan ternyata panasnya di dunia ini adalah bagian dari, itu baru dari bibir neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, jika engkau merasakan panasnya di dunia ini, maka segeralah engkau dinginkan panasnya dunia ini dengan segera mendirikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semakin membuat kita senantiasa berlindung kepada Allah dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna na'udzubika min adzabin nar wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kata Nabi, "Lau ta'lamuna ma a'lam", seandainya kalian wahai umatku melihat, mengetahui apa yang sudah aku ketahui,
labakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila. Kalian pasti akan menangis lebih banyak dan ketawa sedikit. Sayangnya kita belum mengetahui apa yang dilihat, apa yang sudah pernah diketahui dan dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan jangan dirahmati oleh Allah. Apa yang sudah kita bahas tentang neraka Allah, khususnya tentang sifat-sifat neraka Allah, ini sudah menambahkan pengetahuan kita tentang neraka, dan ini semakin membuat kita untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Kata Rasulullah, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Berlindunglah engkau dengan neraka dengan amalanmu sekecil apapun. Bahkan kata Nabi, ittaqun nar, takutlah kalian dari neraka, walau bisyakki tamra, walau hanya dengan sepotong kurma. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dengan sama-sama membaca surah Al-Asr sebagaimana kebiasaan para sahabat. Jika mereka bertemu, tidaklah mereka berpisah sampai satu sama lainnya berwasiat dengan membaca surah Al-Asr. Kami minta kepada host untuk mengaktifkan mikrofon dan sama-sama insya Allah kita akan membaca surah Al-Asr. Sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali kepada host kita, Mbak Arisinta. Barakallahu fiik. Segala kebaikan hanya datang dari Allah. Jika ada kekurangan kesalahan itu murni datang dari al-faqir, hamba Allah yang lemah ini, dan dari syaitan, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau bertanya? Saya buka sesi tanya jawab, silakan. Mbak Tesi, silakan Mbak Tesi. Oh iya, makasih Mbak Ari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Tesi. Ya, saya ingin menanyakan tadi kan Pak Ustadz sempat menyampaikan bahwa Rasulullah akan memberikan syafaatnya ya kepada orang-orang yang beriman, kan begitu tadi Pak Ustadz ya. Nah, itu pun atas ridho dari Allah, kan begitu Pak Ustadz ya. Betul sekali. Saya bagaimana supaya kita mendapatkan syafaat Rasulullah itu yang adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saja Pak Ustadz, terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jamaah rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di puncak pembahasan kita nanti insya Allah, bagaimana akhirnya kemudian neraka itu kemudian tidak akan ada lagi orang yang masuk, maksudnya sudah yang masuk neraka sudah masuk neraka, yang surga sudah masuk surga, yang diberikan syafaat kemudian sudah keluar dari neraka, lalu kemudian tidak ada lagi mati di akhirat. Ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih, atau ketika Allah kemudian menyembelih, nanti ada hadisnya, kita akan bacakan hadisnya. Ketika Allah kemudian melenyapkan kematian sehingga hududun, surga akan abadi dengan penuh kenikmatan. Sebagaimana neraka, ada orang yang kekal di neraka, ada orang yang kemudian keluar setelah waktu yang ditentukan sesuai dengan maksiat dan dosa-dosa mereka. Ya, sebagaimana tadi yang sudah kita bahas, dan ini sudah pernah kita detailkan di pembahasan tentang fase-fase peristiwa hari kiamat. Bahwa Rasulullah nanti ketika manusia sudah dimasukkan Allah ke dalam surga akan meminta syafaat kepada Allah. Dan jelas tidak akan mungkin Nabi memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Tidak mungkin. Allah, Rasul adalah kekasih Allah, dan Nabi Muhammad akan diberikan kesempatan memberi syafaat untuk umatnya yang diizinkan oleh Allah. Nah, siapa umat yang diizinkan Allah untuk diberikan syafaat? Yaitu seluruh umat Nabi Muhammad yang masih ada iman, tauhid, la ilaha illallah di dadanya,
selama tidak melakukan kesyirikan. Itu kata kuncinya. Pelaku kesyirikan, hatta dia adalah kelihatan bagus sholatnya, kelihatan bagus puasanya, kelihatan bagus sedekahnya. Kalau dia termasuk ahlus syirik, pelaku kesyirikan, maka sholatnya akan sia-sia dan dia akan kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting, ini bahaya. Penting bagi kita untuk memperhatikan jangan sampai ada kesyirikan yang masih dilakukan di tengah-tengah keluarga kita. Semua umat Nabi itu pasti masuk surga. Semua umat Nabi. Sampai sahabat berkata, wa in zana wa in sarak, bahkan yang mencuri dan berzina sekalipun akan masuk surga. Wa in zana wa in sarak, bahkan yang berzina. Tapi ya dicuci dulu di neraka. Ya kalau begitu nggak apa-apa lah Ustaz, dicuci dulu. Ya Allah, jangan pernah berharap, jangan pernah berangan-angan dicuci, nggak apa-apa dicuci. Ya Allah, satu hari di neraka, satu hari di akhirat, seperti 50.000 tahun lamanya di dunia. Berdoalah agar Allah memasukkan kita langsung ke dalam surga. Kita tidak dijerumuskan ke dalam, kita tidak tergelincir ke neraka. Nah, selama orang itu bukanlah pelaku kesyirikan dari umat Nabi dan selama masih ada tauhid dalam dirinya, selama masih ada iman dalam dirinya, maka selama itu pula Allah izinkan, Allah ridhoi untuk diberikan syafaat. Sebagaimana bukan cuma Nabi yang memberi syafaat, ibu-ibu akan memberi syafaat untuk orang tua, insya Allah. Anak-anak kita akan memberikan syafaat jika mereka ahli Quran. Jika di antara anak kita ada yang mujahid berjuang di jalan Allah, mujahid berjihad di jalan Allah, maka mereka akan memberikan syafaat 70 keluarganya. Allahu Akbar. Sebagaimana seorang sahabat, kan di antara pengurus Majelis Ta'lim Rabbani ini kan ada yang ketemu setelah di majelis taklim ketemunya. Sebelumnya kita tidak pernah saling kenal satu sama lainnya. Kita dipertemukan Allah di majelis ilmu. Lalu kemudian sudah seperti saudara. Nah, antara satu sahabat dengan sahabat yang bisa memberikan syafaat satu sama lainnya. Contoh, ada di antara kita, ya Allah, dia yang mengajak saya ikut di majelis taklim Rabbani. Lalu kemudian, ya Allah, saya mulai kemudian menjauhi maksiat dan dosa. Ya Allah, hari ini aku tidak menemukan sahabatku yang menjadi sebab aku mendapatkan hidayah. Ya Allah, sempurnakan nikmat-Mu ya Allah. Nikmat ini akan semakin lebih sempurna jika Engkau juga memasukkan sahabatku hari ini ke dalam surga. Jika Allah menerima syafaatmu, maka Allah akan perintahkan malaikat cari orang itu sampai di kerak-kerak neraka. Lalu keluarkan ia karena syafaat sahabatnya. Selama sahabatmu tadi tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Wallahu a'lam bissawab. Silakan, Mbak Ari. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Makasih Mbak Tesi udah bertanya. Silakan bagi ibu-ibu yang lain mungkin ada yang bertanya juga. Mbak Ani, Bu Emi mungkin bertanya atau Mbak Anita. Nggak ada yang bertanya lagi. Ya. Jika memang sudah tidak ada, boleh nggak satu lagi? Boleh Ibu, silakan. Silakan Mbak. Iya. Itu tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa untuk orang-orang munafik itu kan ditempatkan Allah di neraka yang paling bawah gitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah itu kan tentunya mungkin beda ya dengan orang kafir ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah pertanyaan saya kalau orang kafir itu bagaimana Pak Ustadz? Dalam kaitannya tadi kan Pak Ustadz bilang kalau orang kafir itu di fase hisab langsung masuk neraka gitu ya, tanpa mizan dan melewati jembatan Sirat. Nah kalau orang munafik apa sama juga Pak Ustadz dengan kafir? Cuman beda tingkatan nerakanya atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Orang munafik nerakanya lebih buruk. Orang munafik itu nerakanya yang paling buruk. Bahkan lebih buruk dari orang kafir. Kok bisa Ustaz? Kan dia masih munafik. Ya. Munafik itu juga sebenarnya kafir. Sama-sama kafir. Bedanya munafik itu kenapa disebut munafik? Nafaqa yunafik. Dia menipu. Memperlihatkan keislaman, tapi ternyata hatinya lebih condong kepada kekufuran. Dan itu lebih bahaya. Contoh tiba-tiba, ketika ada pembahasan tentang syariat Allah yang hendak ditegakkan, lalu kemudian di antara yang diminta pendapatnya, kalau dia orang munafik, oh ini pakar nih, ini kelihatannya Islam, bagus, KTP-nya Muslim, pernah haji, apalagi ada haji di depannya.
Tapi ternyata dia menyembunyikan kemunafikan dalam hatinya. Pasti ketika dia menentukan undang-undang atau peraturan, ia akan membuat peraturan yang kemudian mempersempit, menyulitkan kaum muslimin. Orang munafik ini bahayanya, keburukannya lebih kepada kaum muslimin dibanding orang kafir. Orang kafir kan sudah jelas. Orang munafik ini keburukannya, maka nerakanya juga paling buruk. Nah, orang kafir kalau disebutkan di dalam Al-Quran bahwa kalau disebutkan dalam hadis bahwa mereka itu ketika di padang mahsyar sudah diumumkan kepada Allah perintahkan kepada Adam untuk kemudian menggiring penghuni-penghuni neraka ini dari orang-orang kafir ini setiap 1.000 orang 999 orang dimasukkan ke dalam neraka. Adapun orang-orang munafik, kenapa orang-orang munafik disebutkan dalam Al-Quran mereka sampai meminta cahaya orang-orang beriman nanti pada hari kiamat ketika mereka masih sempat orang munafik itu sebagian ulama mengatakan mereka itu masih sempat baru berjalan di sirat langsung kemudian terjatuh. Kata ulama bahwa ini mimbab at-taubih, apa ya kalau itu apa ya, untuk menambahkan azab bagi si munafik, bahwa seakan-akan mereka bisa selamat tapi mereka tidak akan pernah selamat atas kemunafikan mereka. Bahkan karena kan orang munafik ini merasa dengan memperlihatkan keislaman, oh alhamdulillah saya kan hari ini selamat karena ternyata dulu saya di dunia Islam. Maka kemudian mereka bertipu daya maka mereka akan mendapatkan tipu daya mereka nanti di akhirat. Seakan-akan mereka selamat, ternyata mereka akan tergelincir ke neraka dan akan terus turun sampai ke dalam kerak-kerak neraka, dasar neraka yang paling rendah. Dan ketika orang beriman nanti punya cahaya pada hari kiamat, mereka mendapati diri mereka tidak mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Pak Ustadz, saya menambahkan ini berkaitan dengan pertanyaan Mbak Tesi tadi. Ya. Orang munafik itu kan tetap beribadah ya Pak Ustadz, jadi dia beriman Betul. juga sebenarnya dan beribadah yang melakukan rutinitas ibadah juga seperti sholat dan sebagainya ya. Ya. Nah, sebenarnya kan sholat itu kan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar ya Pak Ustadz. Ya. Nah, jadi apa yang membuat sholat ini tidak bisa karena pada saat sholat dia kan pasti menyebutkan ayat-ayat Quran ya, at least dia membaca surat Al-Fatihah dan sebagainya. Tapi itu kenapa dia tetap seolah-olah apa ya mengingkari hari akhir ya Pak Ustadz ya? Iya. Iya. Iya, gimana tuh Pak Ustadz? Nah, munafik yang akan dilemparkan ke dasar neraka itu adalah munafik i'tiqadi. Mohon diingat. Munafik yang secara i'tiqad, secara keyakinannya. Jadi memang dia secara keyakinannya lebih condong kepada kekufuran. Hatinya memang nggak cinta kepada Islam. Cuman dia mempraktekkan keislaman hanya untuk kepentingan, untuk keuntungan duniawi. Dia tidak bisa, ini akan perusahaannya akan banyak kemudian didukung kalau dia ketahuan sebagai muslim. Oh ternyata walaupun dia keturunan ini tapi dia ternyata muslim, pengusaha muslim dia. Tapi ternyata zaman rahmatullah dia menyembunyikan kekufuran. Orang munafik itu menyembunyikan kekufuran. Jadi jangan difahami bahwa munafik di sini adalah munafik amali. Kan ada munafik amali pekerjaan. Contohnya kalau dia bicara, dia berdusta. Kalau dia berjanji, ia lupa. Ia tidak memenuhi janji. Nah ini bisa saja terjadi dari umat Islam, dari kita. Ini sifat-sifat munafik yang bisa saja dilakukan kaum muslimin, orang beriman, ahlu tauhid. Nah yang disebutkan di ayat ini munafik i'tiqad, keyakinannya. Mereka itu menyembunyikan keyakinan, memperlihatkan Islam. Maka kalau sudah seperti itu, sholatnya tidak akan pernah berefek. Karena memang software-nya, hatinya yang bermasalah, akidahnya yang bermasalah. Berbeda dengan orang yang fasik. Orang fasik itu, ya dia sebenarnya karena rusak saja agamanya, tapi dari dasar hatinya ada iman kepada Allah. Nah orang seperti ini, ketika dia sholat itu lambat laun akan membentuk dirinya. Kalau dia baca Quran itu lambat laun akan memberikan warna dalam dirinya, akan membentuk kesolehannya dan lain-lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu kira-kira Mbak Ari. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Ustadz. Ini Mbak Widi, silahkan Mbak Widi. Ya, silakan Mbak Widi. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin menanyakan apakah sebetulnya surga dan neraka itu saat ini sudah ada dan sudah ada penghuninya begitu, ataukah nanti semua kita menunggu sampai hari akhir? Dan yang kedua adalah apakah ketika kita masuk ke dalam surga dan neraka, ya nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan masuk ke dalam surga. Jangan neraka, Bu. Apakah fisik kita atau jasmani kita itu kembali seperti saat kita hidup saat ini begitu, atau bagaimana, atau hanya rohnya saja? Mungkin itu Masya Allah. yang agak bodoh. Ya, berarti Mbak Widi tidak sampai mengikuti fase-fase hari kiamatnya. Belum pernah, saya baru ikut pertama kali di majelis. Masya Allah. Terima kasih. Nah, itu ininya, itu asalnya. Barakallahu fiik, Bu Widi, Mbak Widi. Memang ini sudah sempat kita bahas atau kita jelaskan sebelumnya. Apakah surga neraka itu sudah ada? Jawabannya, surga neraka sudah ada. Walau ada juga memang pendapat yang mengatakan enggak, neraka surga itu belum ada kok, itu kan baru dijanjikan Allah. Belum ada surga neraka, tapi ini pendapat yang dilemahkan oleh ulama. Pendapat yang dikuatkan ulama, di antaranya sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tahawi dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah, al-jannatu wan nar makhluqatan. Jannah, surga neraka itu sudah diciptakan oleh Allah. La tafniyani, sebagaimana jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ada banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa surga itu sudah ada. Uiddat lil muttaqin, bahwa kata-kata uiddat ini kata kerja lampau, bahwa surga itu sudah disiapkan. Itu menunjukkan uiddat berarti memang sudah disiapkan. Dan itu ada banyak, uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih, disiapkan bagi orang-orang beriman kepada Allah Rasul. Uiddat lil kafirin, sebagaimana neraka sudah disiapkan bagi orang-orang kafir. Nah, semua ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ada banyak hadis-hadis yang menguatkan itu, menguatkan bahwa neraka itu sudah ada, surga itu sudah ada. Apakah kemudian sudah ada isinya dari kalangan manusia dan jin? Ya, jelas jawabannya belum ada, karena manusia dan jin itu akan masuk surga Allah nanti ketika dunia ini sudah dibinasakan oleh Allah, ketika nanti setelah kiamat. Orang-orang beriman, jamaah rahmat Allah, kalau ada orang soleh hari ini meninggal, ada orang beriman hari ini, hamba Allah soleh hari ini meninggal, maka hari ini Allah akan perlihatkan tempatnya di surga. Dan kalau dia sudah melihat tempatnya di surga, bahkan Allah memerintahkan malaikat agar kuburan orang soleh yang meninggal hari ini dan meninggal sebelumnya, Allah sejukkan kuburannya. Allah perintahkan agar kuburannya itu menjadi bagian dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dari kuburannya dia merasakan sejuknya tempatnya di surga, sehingga hari ini dan setiap pagi dan sore akan melihat, Allah perlihatkan, ini loh nanti tempatmu, surgamu nanti. Allahu Akbar, ya Rahman ya Rahim. Sehingga orang beriman itu setiap melihat tempatnya di surga, hari itu dia akan minta, ya Allah, saya ingin masuk ke tempat saya di surga hari ini. Kata Allah, tidak boleh hambaku, engkau hanya boleh masuk kalau sudah kiamat. Maka orang yang mati hari ini akan berkata kepada Allah, kalau begitu aqimis saat, kiamatkan saja ini hari ini. Kata Allah, nggak bisa juga. Kiamat itu sudah ditentukan waktu kapan terjadi kiamat. Seperti itu kira-kira jawabannya. Akan tetapi ada penghuni-penghuni surga yang disiapkan oleh Allah. Bidadari-bidadari yang dijanjikan Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana pelayan-pelayan mukhalladun yang kekal, yang kemarin sudah kita bahas juga tentang surga. Seperti itu kira-kira Mbak Widi, barakallahu fiik. Mudah-mudahan menambah pengetahuan tentang surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Mungkin mengingat waktu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Hari boleh nanya, masih ada waktu, Ustaz. Ya, silakan Mbak. Silakan Ibu. Ini pertanyaan terakhir. Kita buka pertanyaan terakhir. Mengingat waktu, Masya Allah, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ustaz, kan di dalam Al-Quran itu disebutkan beberapa nama neraka ya, yang tadi Ustaz sebutkan itu, Jahanam, Hutama dan sebagainya. Itu di masing-masing surat kan Ustadz. Kalau misalnya kita tadaburin dari surat-surat itu apakah ada bedanya? Maksudnya asbabun nuzulnya, kenapa Allah menyebutkan Hawiyah di Al-Qur'an, mengapa Hutoma di surat yang lain gitu Ustadz? Apakah ada penjelasannya sedikit gitu?
Insya Allah di pertemuan berikutnya ketika kita menyebutkan tentang Ada ya? azab-azab di neraka. Orang yang tidak sholat disiksanya di neraka mana? Sakar. Orang kafir itu kemana perginya mereka? Jahannam. Ya. Orang munafik itu kemana? Ini nanti insya Allah. Ini tidak akan saya jawab karena kalau saya jawab ini jadi pembahasan lagi nanti. Nanti sampai buka puasa lagi. Yang akan datang Ustaz minggu depan kali Ustaz ya. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Terima Silakan. kasih Mbak Ani. Tadi Bu Wanda sempat raise hand ya. Bu Wanda apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya Tidak. tidak. Oke. Baik Pak Ustadz, begitu kita lanjutkan pembahasan di minggu depan. Ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat diajukan saat ini, bisa dijapri ke saya. Silahkan Ibu-Ibu, nanti akan saya teruskan ke Pak Ustadz seperti biasa. Ini ada permintaan untuk dibacakan doa ya Pak, untuk bersama